Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Abinawa Desyanandra, biasa dipanggil Abin, dari Sekolah Vokasi Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Angkatan 2025. Dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 029. Nah, pada video kali ini di episode yang ke-8 kita akan membahas sedikit berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan Python, Scratch, dan lain sebagainya. Nah, pada episode yang ke-8 ini, pada episode kali ini kita akan membahas yaitu aplikasi MATLAB. Nah, kita di episode kali ini kita akan membahas instalasi dari MATLAB dan juga dasar dari Simulink di MATLAB itu sendiri. Dan sebelum kita lanjut ke pengaplikasiannya di MATLAB, kita terlebih dahulu memperdalam materi yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke dalam materinya, guys. Let's go. Oke, jadi kita langsung saja ke materinya terlebih dahulu sebelum ke pengaplikasiannya di MATLAB. Oke, selanjutnya, nah di sini apa itu MATLAB? Karena di sini nanti kita akan menggunakan MATLAB ya. Nah, MATLAB ini adalah singkatan dari Matrix Laboratory, yaitu software komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. Nah, MathWorks ini itu seperti perusahaan lah atau company-nya, seperti itu. Nah, awalnya itu MATLAB ini dibuat untuk mempermudah perhitungan matriks, tapi sekarang berkembang jadi salah satu software yang paling populer di dunia teknik, sains, riset, dan juga industri. Nah, MATLAB ini unggul karena memang mempunyai banyak toolbox atau paket tambahan untuk berbagai keperluan, misalnya pengolahan sinyal, kontrol sistem, machine learning, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan Simulink. Nah, dalam gambar ini itu ada lingkungan berbasis blok. Pokoknya Simulink itu nanti kita belajar tentang blok-blok lah, banyak sekali ya. Terkait Simulink nanti kita akan bahas. Nah, Simulink ini adalah lingkungan pemrograman grafis untuk pemodelan simulasi dan analisis sistem dinamis. Nah, Simulink ini dikembangkan oleh perusahaan MathWorks dan merupakan bagian perangkat lunak dari MATLAB. Nah, Simulink ini adalah lingkungan berbasis blok. Nah, Simulink ini juga menggunakan blok-blok yang terhubung satu sama lain untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, Simulink juga itu bekerja menggunakan diagram blok, nah seperti di gambar ini, sebagai dasar pemodelan sistemnya. Nah, setiap blok itu mewakili suatu fungsi atau komponen tertentu. Antara lain misalnya sumber input, misal atau step, sinyal, sinus, noise, dan lain sebagainya. Sistem terus fungsi transfer, state space, rangkaian listrik, motor DC, dan lain sebagainya. Terus ada controller, ada PID, logika kontrol, dan pengendali lainnya. Dan terakhir ada output. Output ini berupa grafik scope atau display, terus juga visualisasi atau hasil. Nah, blok-blok tersebut dapat dihubungkan satu sama lain menggunakan aliran sinyal atau hubungan antar komponen. Dengan konsep ini, Simulink memungkinkan pengguna untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem secara visual, sehingga program itu akan lebih mudah dipahami dibandingkan menulis kode program yang panjang, seperti itu. Oke, next. Nah, modeling dan simulation. Nah, hubungan modeling dan simulation di MATLAB itu sendiri nanti tampilannya akan seperti ini ketika kita akan membuat Simulink di MATLAB itu sendiri. Hubungan modeling dan simulation itu, modeling yang pertama, modeling itu membuat gambaran atau representasi dunia nyata, bisa fisik, matematis, atau proses. Nah, yang kedua, simulation itu menjalankan model tersebut untuk melihat bagaimana dunia nyata akan berperilaku dalam kondisi tertentu. Nah, di sini ada macam-macam modeling. Yang pertama ada physical model. Physical model tuh fisika ya, bisa dibilang. Terus ada mathematical model. Kalau mathematical model udah pasti matematika. Dan yang terakhir ada process model. Lalu ada macam-macam simulation itu sendiri. Nah, macam-macam dari simulation itu yang pertama adalah simulation, terus virtual simulation, sama constructive simulation. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah,
Di sini ada dasar sistem dinamis. Dasar sistem dinamis itu meningkatkan efisiensi industri. Yang pertama, Laplace transformation dan transfer function. Ini transfer ya. Lalu yang kedua, pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Pengenalan sistem kontrol, jelaskan dengan diagram blok seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya Laplace transformation dan transfer function itu ini kita akan bahas. Nah, transfer function itu atau fungsi transfer adalah representasi matematis dari sistem linear time invariant atau LTI yang menggambarkan hubungan antara input dan output suatu sistem. Nah, fungsi dari transfer didefinisikan sebagai perbandingan antara transformasi Laplace output terhadap transformasi Laplace input dengan asumsi kondisi awalnya itu 0. Nah, representasi ini ditulis itu dalam domain frekuensi domain S. Nah, sehingga programnya itu memudahkan proses analisis, pemodelan, dan perancangan sistem kontrol. Nah, secara sederhananya ya, di sini transfer function adalah seperti resep dapur sebuah sistem. Nah, dia menjelaskan, contohnya seperti jika sistem diberi input tertentu, maka output yang dihasilkan akan seperti apa. Nah, analogi sederhananya, misal ibarat kamu menuangkan susu, berarti kan input. Nah, ke dalam blender, itu berarti inputnya. Lalu susu tersebut diproses oleh blender, berarti itu sistemnya. Nah, lalu hasil akhirnya adalah susu yang sudah tercampur atau dikocok seperti itu. Itu berarti hasil dari outputnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, lalu ada pemodelan sistem. Nah, pemodelan sistem ini menjadi 3. Yang pertama ada mekanik, elektrik, dan hidrolik. Nah, mekanik ini biasanya melibatkan massa, gas, dan peredam, hasilnya berupa persamaan diferensial. Nah, lalu elektrik itu biasanya berupa rangkaian relasi atau resistor, induktor, kapasitor. Nah, lalu digabung dengan hukum Kirchhoff menghasilkan persamaan diferensial. Nah, hidrolik itu bekerja menggunakan fluida bertekanan untuk menghasilkan gerakan. Komponen utamanya adalah silinder hidrolik seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sistem kontrol ya. Nah, sistem kita akan bahas terlebih dahulu satu-satu, apa itu sistem, apa itu kontrol, dan apa itu sistem kontrol. Nah, sistem ini sekumpulan objek yang tersusun secara teratur dan berorientasi pada tujuan. Disebut juga plan atau proses. Nah, contohnya itu seperti robot industri, mobil, turbin listrik, motor, tubuh manusia, perusahaan, hingga arus lalu lintas. Nah, perbedaannya dengan objek biasanya misalnya alat. Sistem memiliki tingkat kompleksitas tertentu dan sumber energi. Nah, lalu ada kontrol. Nah, kontrol ini usaha agar suatu besaran misalnya suhu, kecepatan, ketinggian. Nah, berperilaku sesuai dengan cara yang diinginkan sepanjang waktu. Contohnya, menjaga suhu ruangan tetap nyaman, memastikan pesawat terbang stabil di ketinggian tertentu, atau mengendalikan emisi kendaraan agar sesuai standar. Gitu. Nah, lalu ada sistem kontrol. Nah, sistem kontrol itu apa sih? Sistem kontrol adalah suatu sistem yang bertugas mengatur atau mengendalikan perilaku dari suatu proses atau mesin supaya bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Intinya, sistem kontrol itu dipakai agar suatu sistem itu stabil, aman, dan juga mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, suhunya itu 25 derajat atau kecepatan motor sesuai target. Seperti itu. Oke, next. Oh, sebentar. Nah, nah, nah. Nah, di sini sama seperti tadi. Jadi sistem kontrol tuh ada beberapa ya, ada 2 di sini. Yang pertama sistem kontrol terbuka sama tertutup. Kalau terbuka dalam bahasa Inggris itu open loop. Nah, dan di mana kalau open loop itu ada input, terus controller, plan proses atau output. Nah, seperti yang digambar di sini, ada input, lalu ada controllernya, terus controller itu langsung ke proses atau plan-nya, terus ke output atau bisa feedback sensor gitu ya. Nah, di sini contohnya seperti mesin cuci. Nah, mesin cuci itu kalau diatur 30 menit, berarti ini inputnya. Sedangkan dia tetap berputar 30 menit meskipun baju itu sudah bersih atau belum. Berarti ini prosesnya. Sedangkan outputnya itu bersih atau belum. Begitu. Lalu ada tertutup. Nah, tertutup ini ada umpan balik atau feedbacknya ya, seperti di gambar sini. Nah, outputnya itu diperiksa, lalu dibandingkan dengan inputnya. Nah, jika ada perbedaan, berarti kan error gitu. Lalu controller ini mengoreksi supaya outputnya mendekati input. Nah, keterangannya, misal input set point nilai yang diinginkan misalnya suhunya 25 derajat gitu ya, Celcius. Nah, controller
nya itu pengendali yang mengatur kerja sistem, misalnya PID controller. Lalu ada plan atau prosesnya, sistem yang dikontrol misalnya AC atau enggak motor. Lalu ada output, hasil nyata dari proses, misalnya suhu ruangan atau kecepatan motor. Nah, lalu ada feedback-nya, ya, maksud feedback ini feedback sensornya. Sinyal dari sensor yang mengukur output itu lalu dibandingkan dengan set point-nya. Nah, contohnya lagi, pada AC otomatis sensor suhu membaca suhu ruangan, berarti inputnya. Nah, sebagai feedback, berarti itu kontrolernya. Nah, kemudian kontrol itu mengatur itu berarti prosesnya, kerja AC agar suhu tetap sesuai dengan nilai yang diinginkan. Nah, agar suhu tetap sesuai dengan nilai yang diinginkan, itu merupakan outputnya seperti itu. Oke, next. Oke, mungkin itu saja materi kita untuk MATLAB dan juga dasar dari Simulink. Kita lanjut lagi untuk pengaplikasiannya menggunakan di aplikasi MATLAB. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke MATLAB-nya. Oke guys, jadi setelah kita tadi aku membahas tadi tentang materi-materi dari instalasi MATLAB dan juga dasar dari Simulink itu sendiri, saatnya kita langsung aja pengaplikasiannya. Nah, di sini kita sudah ada di tampilan MATLAB. Di sini aku memakai MATLAB R2025A. Kalian bebas mau pakai 2021 atau 2022, 2023, 2024 bebas. Nah, untuk kita langsung ke Simulink-nya itu bagaimana? Nah, kalau di sini ya kalian kalau mau buat program dengan ketikan, tulis ketik, ya kalian langsung aja ketik gitu-gitulah. Nah, tapi kali ini aku akan pakai Simulink. Nah, bagaimana? Nah, kalian bisa ketik Simulink terus enter. Kalian bisa nih, di sini udah ada Simulink, itu kalian bisa enter. Nah, tetapi juga bisa tanpa ngetik, kalian bisa langsung klik tombol ini dan nanti kalian pilih enable dari Simulink itu sendiri, enable blocknya. Nah, kebetulan aku untuk mempersingkat waktu karena untuk kita masuk ke Simulink-nya itu memakan waktu yang cukup lama lah bisa dibilang. Nah, aku di sini sudah ada beberapa contoh dari Simulink itu sendiri. Nah, ketika kalian sudah masuk di Simulink ini, inilah tampilannya. Nah, di sini kalian ada macam-macam lah, ada simulation, debug, terus tadi juga ada modelingnya, udah aku jelasin, ada format sama apps-nya. Nah, di sini pakai kita di simulation aja. Karena kita diperlukan untuk ngerunning ini. Dan juga library browser. Oh ya, ini ada library browser, kita bisa klik di sini. Nah, di sini kita pakai macam-macam ya. Di sini ada banyak sekali dari MATLAB itu sendiri, ada Simulink-nya juga macam-macam, tapi kita akan memakai Simulink saja yang ini. Nah, di sini ada banyak sekali jenis-jenis dari Simulink, ada dari commonly used blocks dan lain sebagainya, atau sampai quick start gitu. Oke. Nah, di sini aku memakai Things block ya, atau bisa di sini Things block. Ini merupakan scoop, ini scoop, ini scoop, ini scoop untuk mendisplay dari bagian ini gitu. Maksud saya mendisplay dari bagian ini gitu. Oke, jadi ini yang pertama yaitu step. Nah, step ini digunakan untuk ya misal kalian mau satu step. Nah, satu step tuh berapa langkah lah. Misal satu step kalian misal bisa sampai 5 langkah atau 6 langkah gitu. Nah, kalau di sini saya stepnya yaitu satu step time itu satu dan final value-nya adalah 5. Mari kita coba jalankan. Nah, sini coba kita akan running. Sebentar. Ini sudah selesai untuk di running. Dan kita coba lihat hasil dari scoop-nya atau display-nya dari si block ini. Nah, di sini kita sudah melihat, nah, dari 0 ya, untuk dari 0 ke 1 itu sama dengan 5 langkah. Nah, satu step itu satu langkah, itu sama dengan 5. Di sini 5 ya, karena di sini tengah-tengah. Nah, seperti itu. Seperti itu diagram untuk yang pertama. Nah, lalu yang kedua ada ramp. Ramp ini contohnya yaitu output ramp
the specific time. Pokoknya dengan waktu, gitu ya. Coba mari kita jalankan. Nah, di sini kita coba jalankan scope-nya. Nah, dari rem ini kita bisa simpulkan bahwa rem itu yaitu diagramnya diagram miring. Sedangkan tadi kan diagramnya lurus gitu ya. Sedangkan ini diagramnya miring. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ini ada sine wave ya. Sine wave ini adalah amplitudo bisa dibilang. Ini adalah rumusnya dari sine wave ini. Ya, ada amplitudo dikali sin, frek dikali t plus pas plus bias. Nah, di sini kalian bisa atur amplitudenya mau berapa, biasnya mau berapa, frekuensinya kalian mau berapa dengan satuan radian per second, pas itu radian, kalian bisa atur di sini. Kalau ini aku atur standar aja ya satu-satu. Oke, klik OK. Nah, di sini kita sama seperti sebelum-sebelumnya, kita klik scope lagi untuk lihat displaynya. Nah, seperti ini untuk tampilan dari amplitudenya. Jadi naik satu, lalu turun satu, naik satu, lalu turun satu. Karena kan tadi displaynya satu sama satu. Begitu guys. Oke, selanjutnya yang terakhir ada random number. Nah, random number ini itu untuk signal lah. Output ya ini random. Gitu. Kalian mau meannya berapa, ininya berapa, kalian bisa bebas atur. Nah, kita klik OK, kita lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya acak-acakan ya, karena ya bisa dibilang karena random dari nomor itu sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke block math atau library block. Nah, di sini kita sudah ada display simulingnya. Nah, kita ke library browser untuk aku jelaskan sebentar. Oh, ini simuling. Terus kita ke math operation karena ini adalah bagian dari matematika. Matematika operasi matematika. Di sini adalah add dengan ininya plus plus. Kalian bebas di sini bisa plus plus, terus ada kali sama bagi, divide, macam-macam ada gain di sini dan lain sebagainya. Tinggal kalian atur sesuka dan kebutuhan dari kalian masing-masing. Di sini aku contohkan ya, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, mari kita nyatakan yang lain. Oh ya, ini jangan lupa untuk konstan dan konstan. Ya. Lalu ini display, tapi berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu pakai scope, sedangkan di sini pakai display untuk math, operasi matematika. Seperti itu. Nah, selanjutnya coba kita ubah, misal kita agak sulit gitu ya, 612. Oke. 612 ini 965. Oke. Nah, di sini berapakah hasilnya? Karena kan ini tergolong rumit gitu ya. Kita run. Oke, sebentar. Nah, ini sudah. Nah, ternyata hasilnya adalah yaitu 1577 seperti itu untuk math operation. Oke, terakhir ini merupakan sama operasi matematika, tetapi ini menggunakan matriks seperti itu. Ini matriks sama menggunakan konstan dan juga sama seperti sebelumnya itu display. Tapi di sini berbeda. Kalau sebelumnya kita memakai add yaitu plus atau plus, nah di sini kita memakai gain untuk matriksnya. Gitu. Di sini kalian juga bisa untuk menulis matriksnya 2,5 ini, dan di tengah-tengah ini diwajibkan untuk memakai bagi koma seperti itu. Baru kalian koma seperti biasa. Di sini aku pakai 2,5, 4, 7 gitu. Lalu di gain, nah di gain sama kita harus mewajibkan untuk memakai bagi koma. Nah, di sini ada multiplication. Kalian bisa milih sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini ada matriks K kali U, K kali U atau menggunakan vektor atau elemen wise. Di sini aku menggunakan U kali K dan di sini tersedia rumusnya. Y sama dengan kali U, K kali U, atau Y sama dengan K kali U, atau Y sama dengan U kali A, seperti itu. Di sini aku memakai matriks U kali K. Dan kita dapat hasilnya dengan harga yaitu 53. Oke. Oh iya, kita balik lagi ke awal. Jadi
Kalau kayak gini kan agak lama ya, kita mencari satu-satu dari misal kayak kita nyari scope, terus nyari step, kita harus buka satu-satu ini gitu ya, agak lama gitu bisa dibilang. Nah, bagaimana caranya agar kita itu cepat dan mempersingkat waktu? Caranya kalian bisa klik tombol kanan dua kali, klik tombol kanan dua kali. Nah, di sini kalian tinggal ketik yang kalian mau. Misal kalian mau scope, nah di sini ada scope. Misal kalian mau lagi sini rem, kalian bisa menambahkan rem gitu. Bisa lagi kalian mau menambahkan display, kalian bisa langsung menambahkan display. Jadi sangat praktis dibanding kalian mencari di Simulink ini, karena menurut aku agak pusing gitu ya. Karena kalian harus mencari satu-satu karena dengan tulisan yang sangat kecil seperti itu. Oke, mungkin itu saja video pada episode yang ke-8 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton videonya sampai akhir, dan juga terima kasih untuk Bapak Rofik STMT yang sudah mengajari kami di semester 1 ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.